Deddy Corbuzier ini ibaratnya dalam 1 tahun dia belum tentu bisa bekerja karena belum tentu ada isu. Tapi gajinya tiap bulan lancar. Oke, karena ini yang ngomong adalah sahabat saya dan juga banyak masyarakat gitu ya yang nanya masalah efisiensi dan gaji. Oke, pertama gini, ini yang jadi staf sus bukan hanya saya, ada 5 orang. Tapi saya tahu kalau berita saya yang diangkat pasti heboh gitu. Dan 5 orang ini, 4 orang lah ya, kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. 4 orang ini luar biasa, mereka emang orang-orang yang luar biasa. Kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. Tapi kalau masalah efisiensi saya mau jawab. Jadi gini, saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun, tidak akan. Kenapa? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Dan kalau mau bicara gaji dan sebagainya, saya juga banyak kok bantu orang, tapi nggak saya kontenin ya. Dan kalau mau bicara saya ngambil gaji, coba Anda cek saya bayar pajak setahun berapa, silahkan dicek. Sekalian cek net worth saya berapa. Jadi saya nggak ngambil gaji, materi apapun nggak akan saya ambil. Tenang aja, tenang, tidak akan saya ambil. Oke? Nggak akan saya ambil. Bagaimana dia berhadapan dengan Livi Renata, dengan Kates gitu ya, yang dikit-dikit nanyain, kamu perawan nggak? Kamu perawan nggak? Kepada anak-anak muda, perempuan, cewek-cewek seksi. Nah, masalah yang ini menarik. Coba Anda klarifikasi dulu, tanya sama Livi Renatanya, saya pernah ngomong gitu nggak sama dia? Itu dulu. Yang kedua, tanya sama Katisnya, konteksnya waktu saya ngomong itu apa? Jadi tanya konteksnya apa pada saat saya ngomong gitu, ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba saya nanya begitu tuh, nggak mungkin, pasti ada konteksnya gitu. Nah, jadi Anda juga jangan kemakan gorengan sama bocil. Gitu. Kalau yang lain ada katain saya atau nggak suka, karena saya tahu ini sifatnya like and dislike dan gorengan, saya tahu, makanya yang diserang saya doang gitu. Padahal kalau efisiensi dan sebagainya bukan cuma saya kan sebenarnya. Jadi coba konteksnya dulu dipahami. Kalau yang lain silahkan, tapi again terima kasih buat semuanya, and I make sure saya nggak ngambil gaji atau apapun itu. Tenang aja. Gua perhatiin banyak yang gak sepakat nih sama pengangkatan Om Deddy jadi staf sus. Karena katanya kok lagi efisiensi ada staf sus baru. Ini nih, alasan lu gak termasuk ke dalam golongan smart people. Gini loh, karena efisiensi sekarang akurasi BMKG cuma mencapai 60%. Dan disitulah fungsinya seorang mentalis. Dia bisa memprediksi masa depan. Jadi nggak butuh lagi itu alat-alat kayak gitu. Sampai sini paham lu? PA! Untuk orang-orang yang bikin konten tentang sistem pemerintahan ini bobrok, masalah efisiensi anggaran itu tidak efektif, lu tuh nggak tahu apa-apa. Masih anak kecil sehari 2 hari melek politik langsung bikin konten biar FYP. Lu tuh nggak tahu apa-apa. Pakai hashtag kabur aja dulu. Silahkan. Lu mau kerja di luar negeri, tinggal selamanya di luar negeri, nggak ada yang peduli sama lu, PA. Gua tabok kalau ketemu. Kata untuk Pak Prabowo dan admin Gerindra, itu tadi salah satu portofolio saya kalau saya membela pemerintahan ini, Pak. Saya yakin Bapak pasti ada satu aja kursi untuk saya, Pak. Teman Bapak bisa itu membela makan siang gratis, PA. Saya juga bisa kayak tadi, Pak. Saya mohon Pak, satu bangku aja, kalau nggak ada bangku nggak apa-apa, saya jadi konten kreator ya kucing Bapak, nyebokin kucing Bapak tapi gajinya 10 juta per bulan nggak apa-apa, atau saya jadi tukang sapunya di kamar Bapak nggak apa-apa. Dengan heroiknya, Deddy Corbuzier bilang nggak akan ngambil gaji staf sus. Please deh, klasik banget. Skenario-nya selalu kayak gini, nggak ngambil gaji seolah-olah itu bentuk pengorbanan dan pengabdian tertinggi terhadap negara. Basi tau nggak? Buat Deddy, gaji staf sus belasan juta nggak ada artinya. Buat apa? Bukan uang yang dia cari, bukan gaji yang dia cari. Tahu apa yang dia cari? Ya jelas kekuasaan itu sendiri.
Kekuasaan bernilai jauh lebih besar daripada uang. Ngebuka akses ke lingkaran elit, kontrol atas kebijakan, pengaruh besar, dan status sosial yang nggak bisa dibeli gitu aja. Orang yang punya kekuasaan bisa gampang dapat uang kapan aja, tapi orang yang cuma punya uang belum tentu bisa beli kekuasaan. Makanya orang-orang kaya berlomba-lomba masuk politik bukan buat pengabdian, tapi buat mengamankan kepentingan mereka. Apalah artinya nggak ngambil gaji belasan juta kalau dibaliknya ada akses ke proyek triliunan, peluang masuk lingkaran elit politik dan bisnis, fasilitas mewah, dan modal sosial yang bisa dikapitalisasi kapan aja. Buat Dedi, jelas ini tiket emas untuk loncatan yang lebih besar, entah di panggung politik, ekspansi bisnis, ataupun keduanya. Lihat deh pengusaha besar di negeri ini, nggak cukup sama bisnis triliunan, mereka masuk politik buat ngatur kebijakan, motong birokrasi, dan ngamanin proyek-proyek besar. Di Indonesia, akses ke pemerintahan berarti akses ke regulasi, APBN, dan kebijakan yang bisa dikondisikan sesuai kepentingan pribadi dan kelompok. Gak cuma itu, kekuasaan juga berfungsi sebagai tameng. Di Indonesia, makin tinggi posisinya, makin sulit disentuh sama hukum. Orang-orang di dalam lingkaran kekuasaan biasanya punya imunitas politik. Mereka ada dalam satu sistem yang saling melindungi. Jadi ya bukan cuma peluang ekonomi, tapi sekaligus tameng untuk melindungi kepentingannya di masa depan. Jadi kalau ada pejabat yang bilang nggak mau ngambil gaji sebagai bentuk pengabdian, ya jelas bohong. Jangan mau dibego-begoin deh. Banyak netizen menyoroti keputusan Presiden melakukan efisiensi anggaran kementerian, tapi di sisi lain malah mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf sus. Nah, Wamenhan angkat bicara nih soal pengangkatan Deddy. Katanya sih dia nggak akan terima gaji sebagai staf sus. Ya udah deh, yuk langsung aja kita bahas. Jadi baru-baru ini Kementerian Pertahanan mengangkat dan melantik 5 staf khusus termasuk Deddy Corbuzier di tengah efisiensi anggaran besar-besaran. Hal ini tentunya menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, terutama masyarakat Indonesia. Kemudian Wakil Menteri Pertahanan Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Hermawan Taufanto menjelaskan bahwa pengangkatan 5 staf sus itu sudah sesuai aturan dan pastinya memenuhi syarat. Pengkajian untuk hal itu sudah dilakukan jauh sebelum instruksi efisiensi anggaran, yaitu sejak bulan Oktober 2024 lalu. Di kesempatan tersebut, Wamenhan turut menanggapi soal aksi Deddy Corbuzier yang sempat emosi terhadap kritik siswa pada rasa makanan di program makan bergizi gratis. Karena menjadi topik perbincangan publik, akhirnya Deddy melalui akun Instagramnya mengatakan bahwa dirinya tak akan mengambil gaji atau materi apapun dari posisi staf sus itu. Meski menurut Karo Infohan Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, gaji staf sus sudah dianggarkan dan tidak terdampak efisiensi. Tapi kan gaji staf sus cuma berkisar antara 3-6 juta nih. Yang gede kan tunjangan kinerjanya ya, kisaran 20-33 juta. Kira-kira tunjangannya juga nggak Om Ded ambil atau gimana nih? Pertama, kepedean. Yang kedua, nggak ngukur diri. Yang ketiga, belum hilang juga songong dan sombongnya. Ya kan? Pertama, kepedean, gue bilang apa? Karena yang jadi staf sus di kementerian itu bukan lu doang sebenarnya. Yang artis, influencer atau apalah gitu kan. Ada Ralinsa di Komdigi, ada Raffi Ahmad di putusan presiden. Tapi kenapa mereka tidak terlalu disorot? Karena pengangkatan mereka itu sebelum kebijakan efisiensi anggaran itu ditetapkan. Sekalipun secara skill dan lain sebagainya kita juga tetap ragukan tuh mereka. Jadi jangan kepedean gitu kan ya. Kita soroti ya karena emang ini meresahkan. Kemudian yang kedua, nggak ngukur diri. Dari staf sus lainnya yang ada di Kemenhan, lu yang paling gak nyambung backgroundnya Om Ded. Dari kesarjanaan S1, S2 itu psikolog, yang ketiga itu magician. Lu mau nyulap apa? Di Kementerian Pertahanan, itu yang seharusnya lu cerna gitu kan, yang ngukur diri dari awal gitu loh. Jangan mentang-mentang deket sama mereka terus diembat aja tawarannya. Kemudian yang ketiga adalah lu gak hilang juga sombong sama songongnya. Padahal kan ya, jabatan elu itu dikasihnya di bidang komunikasi publik dan sosial. Sombongnya, hilangin dikit songongnya gitu kan ya. Bahasa-bahasa yang tidak ngena itu lu kurang-kurangin deh. Jadi konklusinya adalah keberadaan elu Om Ded di Kementerian Pertahanan sebagai staf sus itu selain akan menjadi beban anggaran negara juga tidak kompatibel. Ya kan? Jadi mohonlah lakukan apa aja deh yang selama ini lu lakukan gitu kan. Kan bisa memanfaatkan podcast lu seperti selama ini dengan ngundang menteri-menteri, dengan ngundang itu para pejabat-pejabat ke podcast lu, kemudian menceritakan program mereka. Kalau ada masalah yang harus diklarifikasi bisa melalui podcast lu. Lu juga bisa memanfaatkan podcast lu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan atau apa yang mereka request. As usual gitu kan. Nggak harus
jadi staf sus. Gak cocok. Seriously. Om Ded, sorry itu PC-nya kegedean. Saya bingung sama pemerintah, katanya mau hemat anggaran, potong anggaran sana-sini. Tapi kok ini malah mengangkat Deddy Corbuzier jadi status Kemenhan. Ini kan membebani negara lagi. Apakah ini sebagai balas budi kemarin Om Deddy Corbuzier membela makan siang gratis? Apa urgennya mengangkat Deddy Corbuzier menjadi status Kemenhan gitu loh? Karena ini akan membebani keuangan negara, kecuali Deddy Corbuzier nggak menerima gaji dari negara. Kan kontradiktif banget kan? Deddy Corbuzier bilang nggak mau ambil gaji setelah dirinya dilantik jadi staf sus Kemenhan di tengah efisiensi anggaran. Tapi belum tentu nggak ambil tunjangan kan? Ya kan Pak? Gue sih nggak masalah ya dia ambil atau enggak. Bisa jadi memang dia nggak butuh karena udah punya banyak uang. Tapi mari kita coba pahami dari teori sosial ini. Ketika dia bilang nggak mau terima gaji dan setelahnya dia bilang kok nggak ada media pemberitaan nih yang bahas tentang ini, maka itu akan terjadi dua kemungkinan. Pertama bukan soal uang, tapi citra dan pengakuan. Om Ded yang sudah terkenal di dunia hiburan sekarang juga jadi staf, bisa jadi itu langkah nambahin status sosial. Karena dengan itu dia nggak cuma jadi selebriti, tapi juga punya pengaruh di Kementri. Lagi-lagi bukan soal materi, tapi validasi. Oh, dia orang penting nih. Tapi Om Ded nggak haus validasi kayak gue juga kan. Lanjut di sisi lain, ada kemungkinan pengen bener-bener berkontribusi tanpa ngarep materi. Kalau itu yang jadi niat awal, bolehlah ya kita kasih apresiasi. Mungkin memang kita bisa bilang oke lah niatnya baik, semoga aja bisa bekerja dengan apa yang seharusnya. Apalagi kita juga butuh orang kayak Om Ded di pemerintahan yang bisa memberikan informasi lebih akurat tanpa hoax. Karena menurut Gerindra, pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka punya semua peralatan untuk berbohong. Ada intelijen, ada statistik, juga punya media, ditambah dengan punya staf sus berlatar belakang dari selebritis. Tapi gimana menurut kalian? Diskusi ya. Kata kita